Pada hari ini kembali kita beribadah, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kembali kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, dosa kami sudah dibayar lunas oleh-Mu. Dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sebab hanya Dia penolong kita satu-satunya, amin. Woo. Sama-sama kita mau katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin, ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, amin. Tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, amin, sembuhkan sakitku, ku yakin, panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Lebih lagi katakan, Dia penebusku, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, yeah. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, yeah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu malam hari ini. Siapakah
seperti Kau Tuhan Maha Tinggi, Bapa kekal, Raja surga, turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Siapakah seperti Kau Tuhan Maha Tinggi, jadi manusia, kasih surga, turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Siapakah seperti Kau Tuhan Maha Tinggi, jadi manusia, kasih surga, turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Yesus, Kau yang ku perlu. Kasih-Mu, Yesus, Kau yang ku perlu. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang kami perlukan. Yeay. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus. Amin. Kau yang ku perlu. Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus. Kau yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau masuk Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Bapa. Bukan karena dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menebus setiap dosa kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan lagi. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku.
Pelurmu menyembuhkan sakitku, salibmu selamatkanku, salibmu selamatkanku, salibmu Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 dan 18 yang isinya tentang karya pengorbanan Tuhan Yesus. Baik, saya akan membacakan ayat 17 dan 18. Kalau kita melihat perikopnya, yaitu Yesus disalibkan. Nanti jemaat Tuhan mungkin bisa baca dari ayat 16 sampai 27. Tetapi saya akan membacakan yaitu inti daripada Jumat Agung ini di ayat 17 dan 18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Amin. Hari ini kita memperingati hari yang bersejarah yang dirayakan secara internasional, yaitu Jumat Agung. Tetapi wabah yang melanda seluruh dunia sehingga perayaan Jumat Agung dan Minggu Paskah dirayakan oleh seluruh umat Tuhan di rumah masing-masing. Baik ibadah online, live streaming ataupun mandiri untuk pertama kalinya secara global. Namun wabah ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai melemahkan iman percaya kita. Amin. Meskipun kita merayakan di rumah, biarlah kuasa pengorbanan Yesus jauh lebih besar daripada wabah ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau wabah membuat sejarah manusia harus merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah di rumah, maka kita juga harus membuat sejarah bahwa melalui tinggal di rumah bersama keluarga, kita semakin menikmati kebersamaan dengan keluarga, semakin menikmati hadirat Tuhan, dan ada pemulihan yang terjadi di dalam keluarga, dan kemenangan demi kemenangan menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetap ada damai sejahtera, sukacita, dan merasakan kehadiran Yesus. Dan dia adalah Tuhan yang hidup dan yang nyata. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari Jumat Agung adalah peringatan di mana Yesus mati di kayu salib. Tadi saya sudah membacakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Mengapa Yesus mati? Bukan karena pikirannya yang kotor, bukan karena kakinya yang membawa ke jalan maksiat, bukan karena tangannya yang sering dipakai untuk mencuri, menampar orang, tetapi karena pikiran kita yang kotor, kaki kita yang sering pergi ke jalan maksiat, tangan kita yang melakukan perkara-perkara yang buruk. Yesus rela mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Alkitab berkata di dalam Roma
pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tetapi hati Tuhan penuh belas kasihan, rela memberi anaknya yang tunggal, dan hasilnya adalah keselamatan yang kekal bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus menebus manusia berdosa. Kristus menggantikan hukuman kita, orang yang berdosa. Dan ini adalah perlu digarisbawahi. Kematian Yesus menebus orang berdosa, menebus kita manusia yang berdosa. Dan ini adalah karya terbesar dalam penyelamatan hidup umat manusia dari belenggu dosa yang pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, karena hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Perlu digarisbawahi, ini tidak akan pernah terjadi lagi, karena hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 17 dan 18. Di situ dijelaskan Yesus disalibkan. Dia benar-benar menderita akibat salibnya itu. Salib itu terbuat dari kayu yang panjang dan tebal, yang cocok untuk menyalibkan orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang mulia, yang begitu rapuh dan tidak biasa menanggung beban seberat itu. Apalagi tubuh itu kalau kita lihat di film-film, di video, kita melihat tubuh itu telah banyak didera dan disiksa. Setiap derik kayu salib itu membuat lukanya semakin pedih dan membuat nyeri karena tusukan mahkota duri di kepalanya semakin menyayat. Walaupun begitu, semuanya itu dia tanggung dengan sabar. Yesus tanggung dengan sabar. Yesus tanggung dengan sabar. Dia dibawa ke sebuah tempat yang biasa dipakai untuk melangsungkan penghukuman. Sebagai orang yang dalam segala hal terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Tempat itu disebut Golgota. Ditulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 17. Tempat itu disebut Golgota. Tempat tengkorak. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ke tempat ini orang biasanya melemparkan tengkorak dan tulang belulang orang mati. Kepala-kepala orang jahat yang telah dipenggal juga ditinggalkan di sana. Ini tempat yang menurut adat kebiasaan dianggap najis. Di sanalah Kristus menderita. Sebab dia dijadikan dosa bagi kita, supaya dia dapat membersihkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan kita yang mendatangkan kebinasaan, serta mengeluarkan kecemaran dari dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sanalah mereka menyalibkan Yesus bersama kedua penjahat lainnya. Ada dua hal yang kita perhatikan di dalam
penyaliban Tuhan Yesus. Yang pertama, kematian macam apa yang dialami Kristus? Mati di kayu salib, sebuah kematian yang berlumuran darah, menyakitkan dan memalukan. Kematian yang penuh dengan kutuk. Dia dipakukan di atas kayu salib sebagai korban yang terikat di mezbah. Sebagai seorang juru selamat yang ditetapkan untuk mengalami semua ini. Telinganya ditindik ke tiang pintu Allah untuk melayani Allah selamanya. Dia diangkat ke atas seperti ular tembaga, tergantung di antara surga dan bumi. Oleh karena kita tidak layak berada di kedua tempat itu, kita diabaikan oleh keduanya. Kalau kita melihat tangannya terentang untuk mengundang dan memeluk kita. Dia tergantung di kayu salib selama beberapa jam. Perlahan-lahan fungsi pikiran dan mulutnya melemah hingga akhirnya mati. Supaya dengan begitu dia dapat menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hal kedua yang perlu kita perhatikan. Siapa yang menemaninya saat dia mati? Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Mungkin bisa saja kedua orang itu sebenarnya tidak harus disalibkan saat itu. Tetapi semua itu dilakukan atas permintaan para imam-imam kepala yang ingin menambah penghinaan terhadap Tuhan kita Yesus. Ini mungkin yang menjadi alasan mengapa salah satu di antara mereka ikut mencercanya juga. Sebab kematian mereka dipercepat gara-gara Yesus. Jika saja mereka menangkap dua orang dari antara para muridnya yang selalu ikut bersama-sama dengan Yesus dan menyalibkan mereka juga bersama-sama dengan dia, hal itu pasti menjadi sebuah kehormatan baginya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Akan tetapi jika orang-orang yang seperti itu mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, maka hal itu akan terlihat seolah-olah mereka juga bersama-sama dengan Yesus dalam menanggung hukumannya. Karena itulah ditetapkan bahwa orang-orang yang menemani Yesus dalam penderitaan itu adalah para pendosa yang paling jahat. Supaya Yesus dapat menanggung celah kita. Dan dengan demikian upah dan kemuliaan itu menjadi milik Yesus saja. Amin. Hal ini membuat Yesus semakin menjadi sasaran penghinaan dan kebencian orang-orang yang cenderung memukul rata semua orang dan tidak mau repot-repot membedakan. Sehingga mereka bukan saja menyimpulkan bahwa Yesus juga adalah seorang penjahat oleh karena Yesus disalibkan bersama para pemberontak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi juga yang terburuk di antara mereka bertiga. Kalau kita melihat Yesus ditempatkan di tengah-tengah mereka. Namun dengan begitu firman Allah justru tergenapi. Firman Allah justru tergenapi. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 4 dan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak mati di tengah-tengah korban di mezbah.
Darahnya pun tidak bercampur dengan darah lembu atau kambing, tetapi dia mati di antara para penjahat. Dan darahnya bercampur dengan darah orang-orang yang dikorbankan demi keadilan bagi banyak orang. Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Namun dengan demikian, firman Allah justru tergenapi. Hari ini di perayaan Jumat Agung yang dirayakan secara global oleh seluruh dunia, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib, bagaimana dia begitu menderitanya bagi kita. Marilah kita berhenti sejenak. Marilah kita pandangi Yesus dengan mata iman. Pernahkah ada kepedihan yang serupa seperti yang Yesus alami saat ini? Pernahkah ada kepedihan yang serupa yang kita alami seperti yang dialami oleh Yesus pada saat itu? Kita lihat bagaimana dia dilucuti oleh segala kemuliaan dan diselubungi dengan kehinaan. Dia yang dipuji para malaikat dijadikan celah bagi manusia. Dia yang sebelumnya berada di pelukan Bapanya dalam kenikmatan dan sukacita yang abadi, kini berada dalam jurang kesakitan dan penderitaan. Lihatlah bagaimana darahnya mengucur, bagaimana dia menghadapi penderitaan maut. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bila Anda mendengar renungan online ini, marilah kita pandangi Yesus dengan mata iman. Kita ingat bagaimana pengorbanannya di kayu salib. Pandanglah dia, pandanglah dia, pandanglah dia, kasihilah dia, kasihilah dia, dan hiduplah baginya. Bagi kita umat yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Bagi kita umat Tuhan yang mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Mari renungkan kembali, renungkan sejenak. Kepedihan yang dialami oleh Yesus. Sehingga ini menjadi cermin bagi kita bahwa kepedihan yang kita alami, pergumulan, penderitaan yang kita alami tidak seberapa dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus demi menyelamatkan umat manusia. Kasihilah Yesus, kasihilah Yesus dan hiduplah baginya. Mari bertekunlah untuk memberikan baginya apa yang bisa kita persembahkan. Kita semakin bertekun di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Mari kita semakin bertekun, semakin taat, setia kepada Yesus. Bertekun untuk memberikan waktu kita kepada Yesus. Bertekun membangun mesbah doa bagi Yesus. Bertekun membangun hubungan yang akrab dengan Yesus. Bertekun mempersembahkan apa yang ada pada kita, pada Yesus. Mungkin engkau bisa melayani dengan tenagamu, mari berikan. Melayani dengan pikiranmu, ide-ide yang baru, mari lakukan. Bertekunlah ambil bagian
dalam memberikan persembahan bagi Dia Yesus Kristus. Mari memberikan baginya apa yang bisa kita persembahkan di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit saat ini. Apa yang bisa kita persembahkan? Mari lakukan dengan tulus. Karya terbesar ini harus kita hargai dengan sebaik-baiknya. Dengan taat dan setia kepada Yesus adalah salah satu bentuk penghargaan yang kita berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu penderitaan Yesus di kayu salib adalah karya terbesar. Karya terbesar yang harus kita hargai dengan sebaik-baiknya. Bila Anda yang mendengarkan renungan online ini, mari, sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertekunlah, bertekunlah, bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumat Agung yang dirayakan oleh seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Biarlah perayaan Jumat Agung ini tidak hanya sebagai simbolis atau rutinitas, tetapi ini menjadi perenungan kembali bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Perenungan bahwa karya terbesar Tuhan Yesus Kristus, yaitu kematian Yesus menebus umat manusia yang berdosa. Ini adalah sejarah penyelamatan hidup umat manusia dari belenggu dosa yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi karena hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini saya mau ngajak, bila mana Anda yang mendengar renungan online ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segeralah buka hati dan pikiranmu dan terimalah Yesus. Kepada Anda yang sudah mengenal dan menerima Yesus, mari tetap taat dan setia kepadanya. Karena kita telah ditebusnya dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Selamat Hari Jumat Agung dan selamat menyongsong hari kemenangan besar. Biar dengan iman kita menjadi representatif Tuhan Yesus. Kepanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menyatakan kepada dunia karya keselamatan yang terbesar dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah wabah ini mari kita berdoa. Mohon genggaman tangan kasih-Nya yang menuntun setiap langkah kita. Setiap hari, selangkah demi selangkah. Dan kita mohon perlindungan Tuhan atas wabah apa saja. Dan kita mohon perlindungan Tuhan atas keluarga kita, atas pemerintah kita, atas yaitu para tim medis, dokter, dan kita mohon supaya Tuhan memampukan kita untuk berbagi kasih walaupun tak seberapa nilainya dan demi kesehatan sesamanya. Mari kita praktekkan di kesempatan perayaan Jumat Agung ini dan menyongsong yaitu hari kemenangan besar
Paskah, mari kita gunakan momen ini, yaitu momen di mana kita bisa berbagi kasih walaupun tak seberapa nilainya. Karena karya terbesar Yesus yang begitu luar biasa di kayu salib tidak ternilai oleh apapun pengorbanannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan singkat yang boleh saya bagikan pada hari ini untuk mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan ini dan roh kita semakin menyala-nyala di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Meskipun kami ada di rumah, merayakan Jumat Agung, tetapi itu tidak mengurangi hadirat-Mu, kehadiran Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa Engkau ada, hadir dan nyata di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Ini tidak mengurangi damai sejahtera kami, ini tidak mengurangi sukacita kami. Karena sumber sukacita dan penghiburan kami yang abadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau sudah mengorbankan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana penderitaan dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan itu merupakan karya terbesar di dalam hidup kami. Dan di sepanjang sejarah di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan juga dicurahkan atas Indonesia, dicurahkan atas pemerintah kami, mulai dari presiden, gubernur, bupati dan semua aparat yang telah mengupayakan keputusan-keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati tim medis dan dokter yang berdiri di garda depan untuk mengatasi wabah ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan kepada mereka dan keluarga yang ditinggal dilindungi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang dan beroleh jalan keluar. Kepada masyarakat untuk ekonomi yang terguncang akibat wabah ini. Tuhan memberkati seluruh lapisan masyarakat di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kesigapan pemerintah. Kami bersyukur Tuhan atas kesigapan pemerintah di mana mereka bekerja dengan keras sampai saat ini. Kami juga mohon Tuhan, kiranya kemurahan hati Tuhan tercurah sehingga dapat ditemukan vaksin atau obat yang memang dapat digunakan untuk menuntaskan wabah ini. Kami juga berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk yang mengalami sakit penyakit karena wabah ini. Kiranya belas kasihan Tuhan dicurahkan sehingga mata rantai wabah ini dapat berhenti. Dan Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan terjadi khususnya bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit karena wabah ini. Dan Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya keluarga-keluarga mendirikan mezbah bagi bangsa ini. Sehingga dari seluruh pelosok tanah air keluar persembahan doa dan pujian yang naik ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan pulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami dari tempat-Mu yang maha tinggi. Engkau adalah Allah
Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Dengarkanlah ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berfirman kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dan Engkau melindungi semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik itu dari seluruh penjuru dunia yang saat ini Tuhan sedang merayakan Jumat Agung. Biarlah kiranya malaikat-malaikat Tuhan yang terus berjaga-jaga atas seluruh kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, tiang awan dan tiang api-Mu terus Tuhan, kiranya siang dan malam menurungi kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada sumber berkat Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.